Tipe-tipe ekosistem. Ekosistem juga merupakan satuan fungsional dasar dalam ekologi, mengingat di dalamnya mencakup organisme dan komponen abiotik yang masing-masing saling mempengaruhi. Hubungan antar komponen dalam ekosistem berlangsung sangat erat dan saling mempengaruhi. Ekosistem terdiri dari benda hidup abiotik dan benda tak hidup abiotik. Interaksi antara faktor biotik dan abiotik mengakibatkan ekosistem tumbuh, berkembang, dan mengalami perubahan. Yang pertama ada ekosistem air atau akuatik. Ekosistem air tawar dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar lotik yang memiliki ciri air yang berarus, contohnya ekosistem sungai. Yang kedua, ekosistem air tawar atau lentik memiliki ciri air yang tidak berarus, contohnya ekosistem rawa, air tawar, rawa gambut, padang rumput rawa, kolam, dan danau. Yang kedua, ada ekosistem laut yang dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama, zona litoral yang meliputi ekosistem estuari, ekosistem pantai pasir, dan ekosistem pantai batu. Zona yang kedua adalah zona laut dangkal yang meliputi ekosistem terumbu karang. Ekosistem ini hanya dapat tumbuh di dasar perairan yang jernih. Yang ketiga ada zona palagi atau yang meliputi ekosistem laut dalam. Ekosistem ini berada pada kedalaman. Ekosistem darat. Ekosistem darat dalam skala luas yang memiliki tipe struktur vegetasi tumbuhan dominan disebut bioma. Vegetasi suatu jenis bioma memiliki penampakan yang sama dimanapun bioma tersebut ditemukan. Penyebaran jenis-jenis bioma dipengaruhi oleh iklim. Bioma di dunia dikelompokkan menjadi 7 kategori, yaitu 1. Hutan hujan tropis, 2. Savana, 3. Padang rumput, 4. Gurun, 5. Hutan gugur, 6. Taiga, dan yang ke-7 tundra. Yang ketiga ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya bendungan, hutan, tanaman produksi, sawah irigasi, perkebunan sawit, dan perkebunan kopi. Satuan-satuan ekosistem yang pertama, individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal dalam mempertahankan hidupnya. Setiap individu dihadapkan pada masalah yang penting, misalnya seekor hewan harus mendapatkan makanan. Kedua yaitu populasi. Populasi merupakan kumpulan dari individu yang terdiri dari satu spesies yang secara bersama-sama menempati area wilayah yang sama dan dipengaruhi oleh faktor yang contohnya populasi domba, ayam, rumput laut, dan burung. Yang ketiga, komunitas. Komunitas merupakan sekumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Yang keempat, ekosistem. Ekosistem yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Interaksi dalam ekosistem. Semua makhluk hidup selalu bergantung kepada makhluk hidup yang lain. Tiap individu akan selalu berhubungan dengan individu lain yang sejenis atau lain jenis, baik individu dalam satu populasinya atau individu-individu dari populasi lain. Interaksi antara komponen biotik dalam ekosistem dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 1. Interaksi intraspesifik, yaitu interaksi antar individu dalam satu spesies, contohnya dalam koloni lebah madu atau koloni ayam. Yang kedua ada interaksi interspesifik. Interaksi ini adalah terjadi antara individu yang berbeda spesies. Interaksi interspesifik dibagi menjadi beberapa bentuk sebagai berikut. Yang pertama ada netra, yang kedua ada predasi, yang ketiga ada parasitisme, yang keempat ada komensalisme, yang kelima ada mutualisme. Kesimpulan, meskipun ekosistem mempunyai kemampuan untuk menangkal setiap gangguan dari luar untuk menjaga keseimbangannya, tetapi kemampuan tersebut ada batasnya. Manusia yang sebetulnya merupakan salah satu unsur dalam ekosistem justru seringkali merupakan pengganggu yang terbesar terhadap kelangsungan hidup ekosistem itu sendiri. Hal ini terjadi ketika manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan mereka. Kerusakan lingkungan merupakan salah satu bentuk gangguan terhadap ekosistem yang sudah melebihi batas kemampuan ekosistem itu sendiri. Berbagai macam bencana lingkungan sudah terjadi di mana-mana. Aktivitas manusia yang tidak arif terhadap lingkungan sudah terjadi di hampir semua bagian bumi. Sebagai dampaknya akan berbalik pada semua makhluk hidup di permukaan bumi dan mengancam kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup, termaksud di dalamnya manusia.